خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Pelajaran hari ini kita tauhid nyampe ke yang 3 dari pemahaman ulama salaf, baik 4 madhab ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Nah ini pendapat-pendapat beliau ini ada tauhid rububiyah, ada tauhid ubudiyah atau uluhiyah ya. Yang sekarang sampai yang ketiga, bab ketiga tauhid asma wa sifat. Asma itu asma apa? Asma jamak dari ismun, nama. Kalau asma beberapa nama. Kenapa kok angkanya 99? Apakah terbatas hanya segitu? Tidak. Tetapi angka 99 itulah angka yang paling tinggi dalam hitungan itu ya. Coba sampean 10, 1 dan 0, 11, 1 dan 1, rendah lagi. Paling puncak berapa? Ya 9, 9,999,9. Ya paling puncak itu 9. Itu hanya gambaran bahwa asma sifat Allah itu tidak terbatas. Ini makna yang hakiki. Kalau makna majazi ini apa adanya, namanya saja majaz ya, yang tidak sebenarnya. Oh 99, ayo hafal no. Angka 99 itu sebenarnya angka tertinggi, menunjukkan angka yang tidak terbilang. Karena tidak terbilang ya, hanya sebab tidak terbatas asma wa sifatnya Allah itu ya. Jadi semua apa yang ada di dunia dan akhirat itu ya itu muallaq, tergantung kepada sang khaliq. Muallaqun alal khaliq. Jadi berarti tak bisa terhitung kalau sudah digantungkan kepada sang pencipta itu. Baik, kita bahas ala hadihin niyah wa bi kulli niyatin shalihah biridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tauhid yang sekarang masuk ke yang ketiga dalam kitab tauhid kita ini, tauhid asma wa sifat. Asma jam'un min ismun, yaitu berarti nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini merupakan perkara gaib yang tidak bisa diketahui manusia secara detail. Ya. Ini yang disebut dengan gaib, kecuali lewat jalan wahyu. Karena manusia tidak bisa meliputi Allah dengan ilmunya, terbatas. Terbatas. Ini kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Ya, beliau mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas, apalagi dalam hal urusan ilmunya Allah. Untuk mengetahui ilmunya Allah itu terbatas banget. Dan Allah sendiri mengatakan wa ma utitu minal ilmi, lanjutannya illa qalila.
wa ma utitum, dan aku tidak berikan kalian wahai manusia, ya, tidak dikasih pengetahuan, tidak dikasih apalah oleh Allah, illa qalila, kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Ya, sedikit sekali. Makanya tidak ada manusia yang kemudian sok pinter, sok alim, sok-sokan. Enggak ada. Enggak ada apa-apanya. Ya. Abi kemarin itu bawa mahasiswa ke pantai selatan, di pantai Ngudel ya, sewa tenda. Abi ada tenda khusus, Abi kecil ya. Angin udan kan, meh mumbul Abi. Untung ada orangnya di dalam. Ya. Untung ada Abi yang tidur. Aduh, angin tak. Ya, saya mikir, ya Allah, manusia. Apalagi Abi pagi harinya itu kan gerimis, reda, gerimis, reda, gerimis, reda, kan gitu ya. Mencari musimnya ya. Akhirnya Abi pas reda cepat-cepat ke laut, merenungi. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa merenungi ayat-ayat Allah alam ini hanya orang-orang ulul albab. Ya. Jangan diartikan begitu. Orang-orang yang berakal dan berpengetahuan. Sehingga Abi merenungi, ya Allah, betapa kecilnya manusia. Lautan sakmono gede nih, belum langit dan bumi, minal masyriqi wal maghrib, masya Allah. Jadi dalam merenungan tingkat tinggi, dalam mengagungkan Allah ya, Sang Pencipta itu. Jadi luntur apa sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat apa yang ada pada diri manusia itu luntur, berubah menjadi ketakjuban kepada Allah. Hanya keluar kata-kata subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Ya Allah, luar biasa. Makanya kapan-kapan santri kita refreshing. Nggak muat danunya, elefnya. Kita harus refreshing, kepedengan. Kepedengan. Di situ apa ya? Loh, jangan di situ juga ciptaan Allah ya, gunung. Hah? Pingin gitu ngajak santri tulin voli-voli di pinggir laut. Terus aduh, bakar-bakar sendiri. Kan sekarang banyak persewaan apa itu? Kompor. Itu semuanya dalam rangka mentadabburi alam ini. Ya, ketika kita belajar ilmu tauhid seperti ini, biar muncul kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul, kecintaannya kepada ciptaannya Allah. Itu bukan hanya murni refreshing, tetapi benar-benar kita ini mentadabburi alam ini. Nah, kapan-kapan santri ke sana. Tauhid ini merupakan dasar dibangunnya segala amalan yang ada di dalam Islam ya, agama ini. Tidak ada keraguan, la raiba fih, tidak ada keraguan lagi anna tauhid itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan yang paling tinggi di dalam agama itu adalah tauhid. Tauhid itu apa kira-kira? Kata dasarnya tauhid, mengesahkan Allah. Kata dasar dari tauhid adalah wahidun. Mentauhidkan Allah artinya mengesahkan Allah. Itu bab yang paling tinggi pembahasannya di dalam agama ini. Nah, tauhid
ini merupakan hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, "Hai Mu'ad, ya Mu'ad, tahukah kamu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah?" Lalu Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau menjawab, hak Allah atas hambanya adalah anta'budahu, yaitu mereka menyembah Allah, wala tusriku bihi syai', dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa sahhahahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis ini disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hak Allah atas hambanya, ya. Apa tadi? Menyembahnya dan tidak menyekutukannya. An ta'budallaha wa la tusriku bihi syai'a. Itu hak Allah atas hambanya. Kemudian ilmu tauhid itu merupakan perintah pertama kali yang kita temukan di dalam Al-Quran sebagai lawan dari kata syirik. Tapi jangan gampang mensyirik-syirikkan orang. Didik syirik lo. Jangan. Kalau tuduhannya itu tidak benar, maka kesyirikan itu akan kembali ke dirinya, ke orang yang nuduh syirik. Sama dengan nuduh kafir. Kalau orang ternyata orang itu bersyahadat menjadi muslim yang baik, maka tuduhan kafir tadi kembali ke orang yang nuduh itu. Ahlul bid'ah juga begitu. Makanya tidak boleh santri pondok pesantren Ahlus Sunnah wa Da'wah Ulul Albab ini tidak boleh gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Pelajari dulu. Jangan-jangan itu sunnah. Sunnah dibagi tiga. Ada sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi. Ada sunnah fi'liyah yang dikerjakan Nabi. Ada yang sunnah Nabi tidak ngomong, Nabi tidak melakukan, tetapi ada sahabat melakukan, Nabi setuju. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Ya, kita tidak boleh seperti orang-orang sebelah yang dakwahnya dididik bid'ah. Tak tanya, kon ngerti tak sunnah itu? Kok kabeh dibilang bid'ah? Pokoknya tidak dilakukan Nabi bid'ah. Loh, kok main pokoknya? Banyak yang tidak dilakukan Nabi, saya bilang. Mengumpulkan Quran jadi satu mushaf. Itu sahabat loh. Apa bid'ah? Taraweh berjamaah selama 1 bulan Ramadan. Nabi tidak melakukan, cuma rong dino. Apakah itu bid'ah? Adzan Jumat 2 kali dari Utsman bin Affan. Ya. Sehingga katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ada qabliyah Jumat. Apakah itu bid'ah? Nah, jadi kita tidak boleh membid'ah-bid'ahkan. Jangan-jangan itu titik sunnah. Jangan-jangan itu sunnah. Jadi kita pelajari dulu. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Apa yang dilakukan Nabi walaupun tidak dilakukan, apa yang dilakukan sahabat walaupun tidak dilakukan Nabi, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah. Apa kata Nabi? As-Sunnah, sunnah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku lakukan dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, terutama khulafaur rasyidin al-mahdiyyin.
Jadi jangan kita gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Jangan-jangan itu sunnah. Ya. Jadi kalau cuma berdasarkan ilmu yang dangkal, tak ulangi, cuma berdasarkan ilmu yang dangkal, ya, tidak mau baca ilmu-ilmu yang lain, tidak mau mondok di aswada misalnya, sehingga ilmunya dangkal, otomatis dia suka membid'ahkan orang. Pokoknya tidak dilakukan Nabi, berarti ceramah pakai mic beda, wong Nabi tidak pernah. Apakah itu maunya? Jangan begitulah. Nulis kitab, ya, pakai laptop, Nabi tidak pernah. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Ya kalau berdasarkan begitu terus, kapan majunya Islam ini? Pokoknya kita harus sama dengan zaman Nabi. Iya, masjidnya pakai pasir gitu, nggak pakai karpet, nggak maju-maju. Jadi harus otak kita ini harus adil, bijak menangani. Cocok melok-melok wong sebelah, kucluk-kucluk gitu. Ya. Sudah ilmunya dangkal, sering nyalah-nyalah no wong, sok sunnah dewe. Ada orang celananya nutupi mata kaki, neraka. Ya Allah. Dirinya sendiri walaupun celananya cingkrang tapi masih pakai kaos kaki. Berarti sih nutupi mata kaki dong. Mestinya orang yang punya pemahaman seperti itu silakan potong celananya tanpa kaos kaki. Kalau terpaksa kaos kaki karena dingin, pas mata kakinya dilobangi, digunting. Mestinya gitu cara berpikirnya. Nah, itulah kucluk-kucluk jenenge. Ya. Memahami hadis itu lihat dulu asbabul wurudnya. Sama dengan memahami Al-Qur'an, lihat dulu asbabun nuzulnya. Dulu Nabi pernah bilang tentang hadis tentang isbal itu karena ada orang yang pakaian gamisnya itu menyeret tanah dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya. Kemudian muncullah hadis tentang isbal itu. Paham ya? Ngomong nang uang, ono celana temannya nutupi mata kaki, neraka. Loh kok emangnya punyanya Pak D-nya dah neraka itu? Kok ikut memvonis itu loh, saya tidak suka itu. Ikut memvonis ahli neraka. Astagfirullah. Makanya saya sengaja itu kalau ngajar ke kampus celananya Abi panjang, tidak dipotong, untuk memberi pelajaran kepada mereka yang salah paham itu. Ada yang lebih parah lagi. Saya ketemu di Pasca UIN. Orangnya acak-acakan, nggak pernah sisiran karena Nabi tidak sisiran. Jenggotnya gak diatur, gak dirapikan. Kok siji loro telu papan ini celonone cingkrang, sangat cingkrang sekali, ya. Sangat cingkrang sekali. Nah, arek-arek manje ngara atau kebanjiran. Ya Allah. Oh, sangat ini. Tapi anehnya dia pakai kaos kaki menutupi mata kaki. Nah, tujuannya biar jangan isbal itu kan tujuannya agar supaya tidak menutupi mata kaki, tujuannya. Secara logika ya, dia itu kucluk. Kucluknya di mana? Celananya ditugel ya, tapi masih pakai kaos kaki. Loh, mestinya dia harus anti kaos kaki biar mata kakinya tidak tertutup. Mestinya. Kalau alasannya dingin, kalau tidak pakai silakan pakai,
tapi pas mata kakinya itu digunting, dilobangi, bunder gitu. Mestinya. Masya Allah. Itulah golongan orang-orang yang kuculuk. Ya, jadi jangan ikut-ikut kuculuk dalam memahami hadis ya. Ya Allah. Yang paling saya tidak suka itu memvonis orang menjadi ahli neraka. Waduh, kok lebih hebat dari malaikat orang ini? Makan apa ini orang? Makan aspal kali. Ya, baik. Tauhid merupakan perintah pertama kali yang kita temukan di dalam Al-Quran sebagai lawan dari apa tadi? Tauhid itu lawan dari syirik. Lawan dari syirik. Yang merupakan larangan paling besar dan pertama kali kita temukan di dalam Al-Quran. Karena dosa syirik itu apa? Tidak akan pernah diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya ayuhan nas, hai manusia, i'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia yang menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarat, dan kemudian Allah yang menghasilkan, mengeluarkan dengan hujan itu segala buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada, karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah perintah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan kalian, janganlah kalian menjadikannya tandingan bagi Allah, andada, tandingan. Jadi tauhid ini merupakan poros dakwah seluruh para rasul, sejak rasul yang pertama sehingga rasul terakhir, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Jadi jaga iman kita, jaga akidah kita, jangan sampai terbawa ya oleh akidah-akidah yang nyeleneh-nyeleneh itu. Ini kemana santri yang lain? Ngerjain tugas gitu ya. Nggak akan selesai kalau menjauhkan dari pengajian. Dan dipersulit oleh Allah. Wah ya, ngerjain tugas ya tugas, ada waktunya sendiri. Waktunya kewajiban ngaji. Insya Allah dimudahkan oleh Allah, diberikan kesuksesan dan keberkahan. Nah kalau waktunya gini, meninggalkan hanya alasan tugas, tidak selesai itu. Nanti tugasnya akan jadi sampah, tidak akan barokah.
Lihat saja omongannya Abi. Ya, tidak akan barokah. Nanti pengajian selesai, tidak lama kok, tidak lama. Mana ada pengajian Abi lama? Nggak ada. Abi kan baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Tahu, saya pernah jadi mahasiswa, ngaji lama-lama itu tidak ada manfaatnya. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi bermanfaat, lebih baik daripada ngalor ngidul mumet. Ya, kacepot gula namira mun bersilapon anyo seporang sagebang kong jasarana sekalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana lalali Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.